Pernah nggak sih lu ngerasa habis kerja seharian, badan capek, tapi pikiran juga kerasa hampa? Kayak lu hidup cuma buat kerja doang, nggak punya energi buat diri sendiri. Bahkan kadang lupa sama mimpi yang dulu bikin lu semangat. Tenang bro, lu nggak sendirian. Banyak orang di luar sana yang lagi ngerasain hal yang sama saat masuk ke dunia kerja pertama mereka. Ekspektasi tinggi, ritme kerja yang bikin napas sesak, ditambah tekanan dari atasan dan lingkungan sosial. Semuanya numpuk dan bisa bikin kita kelelahan total. Tapi kabar baiknya, ini bisa diatasi. Bukan dengan kabur, tapi dengan ngerti caranya bertahan tanpa ngorbanin kesehatan mental lo. Kelelahan total atau yang biasa orang sebut burnout adalah kondisi di mana lo merasa capek secara fisik, emosional, dan mental karena tekanan kerja yang terus-terusan tanpa jeda. Ini bukan cuma soal kerja banyak, tapi juga soal kerja tanpa arah, tanpa pengakuan, dan tanpa keseimbangan hidup. Tanda-tandanya bisa beragam. Lu mulai susah tidur, ngerasa kosong tiap bangun pagi, kerjaan jadi terasa beban, bukan tantangan, dan lu jadi mudah marah, udah cemas, atau malah ngerasa nggak peduli lagi. Masuk ke dunia kerja pertama emang nggak gampang. Banyak dari kita yang ngerasa harus langsung buktiin diri, harus selalu terlihat produktif. Tapi, hal itu justru sering jadi jebakan yang bikin kita cepat habis. Di dunia kerja, ekspektasi itu bisa jadi racun kalau lu nggak tahu batasnya. Kadang kita ngerasa harus langsung jago, harus langsung bisa semuanya. Padahal, kerja itu proses. Ngatur ekspektasi bukan berarti nurunin standar, tapi lebih ke belajar nerima realita sambil tetap punya arah. Lu boleh punya ambisi, tapi kasih ruang buat diri lu berkembang secara bertahap. Tipsnya, di minggu pertama kerja, fokus ke belajar alur kerja dan budaya tip, bukan langsung perform maksimal. Lu nggak harus jadi sempurna buat jadi berharga. Banyak Gen Z yang takut buat speak up di kantor, takut dibilang manja atau nggak profesional. Padahal, komunikasi itu kunci buat bertahan. Komunikasi asertif artinya lo bisa ngomong jujur tentang kondisi atau kebutuhan lo tanpa harus nyalahin orang lain. Misalnya, lo bisa bilang, "Kak, aku butuh waktu nih lebih buat belajar adaptasi di bagian ini. Boleh nggak aku pelajari dulu sebelum aku handle tugas-tugas penuh?" Dengan komunikasi kayak gitu, lo tetap profesional, tapi juga jaga diri lo. Ingat, lo punya hak buat didengerin. Diam bukan solusi, tapi suara yang baik itu kekuatan. Manajemen waktu itu penting, tapi yang lebih penting adalah manajemen energi. Karena waktu 8 jam kerja bisa jadi sia-sia kalau energi lo udah habis duluan. Caranya sederhana. Bagi tugas ke dalam blok fokus. Misal, 90 menit kerja, 15 menit rehat. Hindari multitasking, fokus ke satu hal, lalu selesaikan. Prioritaskan pekerjaan yang paling penting dulu, bukan yang paling gampang. Jangan ngerasa bersalah kalau lo butuh istirahat. Recharge itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Jangan tunggu sampai lo ambruk baru sadar ada yang salah. Bikin kebiasaan buat cek diri sendiri. Setiap akhir minggu, tanya ke diri lo. Apa yang bikin lo seneng minggu ini? Apa yang bikin stres? Dan apa yang bisa lo ubah minggu depan? Self-care bukan cuma skincare, tapi juga waktu buat ngopi sendiri, olahraga ringan, atau nonton film kesukaan lo. Beri ruang buat diri lo bernapas. Dunia kerja boleh keras, tapi lo jangan jadi batu. Salah satu penyebab kelelahan total adalah terlalu sering bilang iya, padahal batin lo udah teriak, cukup. Belajar bilang tidak secara sopan dan profesional itu bentuk tanggung jawab, bukan pembangkangan. Contoh, "Maaf, saat ini aku masih fokus selesaikan edit line yang ini. Bisa aku bantu setelahnya?" Dengan begitu, lo tetap jaga ritme kerja dan gak ngorbanin kualitas hidup. Ingat, lo kerja buat hidup, bukan hidup buat kerja. Bro, lo boleh ambisius, tapi jangan sampai kehilangan arah. Dunia kerja pertama itu bukan akhir dari hidup lo. Itu baru langkah awal. Jangan buru-buru jadi sempurna.
Yang penting lu tumbuh dan kuat secara utuh. 3 pesan penutup yang bisa gua sampaikan ke lu. Lu bukan mesin, lu manusia. Dan manusia butuh istirahat, butuh dihargai, butuh didengar. Jangan lupa diri. Pekerjaan boleh berubah, tapi diri lu tetap yang utama. Pelan terpasti. Progres itu bukan soal cepat-cepat, tapi konsisten maju sedikit demi sedikit. Kalau lu ngerasa konten ini relate sama aku, jangan lupa like dan share ke temen lo yang lagi berjuang di dunia kerja juga. Tulis di kolom komentar pengalaman lo selama kerja pertama, atau tips lain yang bisa bantu sesama Gen Z biar nggak gampang tumbang. Subscribe juga ya bro, karena kedepannya gua bakal terus bagi insight dan skill yang membantu lo tumbuh tanpa harus capek mental.